Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati badan penyelenggara atau yayasan untuk yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan atau direktur Akademi Kuliner Optimo beserta jajaran dan atau senat Akademi Kuliner Optimo, kemudian para orang tua wisudawan, para undangan, dan tentu saja yang saya banggakan para wisudawan. Jadi pertama kami ucapkan selamat kepada Akademi Kuliner Optimo yang sudah menyelenggarakan wisuda yang kelima, mohon maaf kalau salah. Dan tentu saja selamat kepada para wisudawan yang hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi saudara semua, karena wisuda ini salah satu titik kulminasi dari perjuangan panjang dari adik-adik semua, para mahasiswa, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, belajar keras dan lain-lain, sampai akhirnya dapat menyelesaikan program Diploma 3 ini dan di wisuda pada hari ini. Tentu saja wisuda adalah hal yang sangat membanggakan, tetapi harus ingat bahwa wisuda adalah bukan akhir dari belajar, ya, bukan akhir bahwa pembelajaran Anda atau proses belajar Anda sudah selesai. Justru wisuda adalah bisa dikatakan awal dari proses belajar yang sesungguhnya di dunia nyata. Kepada Akademi Kuliner Optimo kami ucapkan selamat dan terus bekerja keras untuk selalu meningkatkan kualitas. Ya. Saya melihat program studi atau disiplin ilmu kuliner ini, atau seni kuliner ini adalah disiplin ilmu yang termasuk masih langka, ya, di seluruh Indonesia, ya. Bahkan kalau tidak salah di seluruh Indonesia itu baru ada sekitar 9 atau 10, ya, program studi seni kuliner, ya. Belum termasuk tata boga yang mirip, ya, ada sekitar 10 atau 11 program studi. Tapi yang spesifik seni kuliner hanya sekitar 9 atau 10 program studi seluruh Indonesia, ya. Dan di Jawa Timur hanya satu-satunya yang yaitu ada di Akademi Kuliner Optimo ini. Jadi dengan demikian ini sesuatu yang luar biasa tentu saja bagi lulusannya, terutama dalam kaitannya dengan upaya atau peluang untuk dapat bekerja, dapat berkarya di dunia nyata nanti, ya. Jadi berbeda dengan program studi yang lain yang, mohon maaf kalau saya katakan, banyak sekali program studi sebenarnya sudah jenuh, ya. Lulusannya sudah berlebih di berbagai daerah, tapi satu sisi penyelenggaraan program studinya juga terus diselenggarakan. Nah, jadi dengan pilihan adik-adik semua yang sudah menekuni, memilih, dan kemudian mengikuti passion-nya di kulineri, ini adalah pilihan yang tepat, ya. Jadi jangan ada keraguan dengan pilihan ini, tetapi juga jangan lupa bahwa sekali lagi ini adalah awal dari proses belajar yang sesungguhnya. Proses belajar yang sesungguhnya adalah ada di kehidupan nyata nanti, ya.
Bagaimana Anda mulai merintis sebagai entrepreneur atau sebagai karyawan, ya, ataupun nanti lebih baik lagi kalau Anda sebagai entrepreneur, ya, sebagai seseorang yang bisa menciptakan dunia kerja sendiri, lapangan kerja sendiri, dan juga bahkan menciptakan lapangan kerja. Tapi semua pilihan adalah baik, ya, karena setiap orang memiliki lingkungan, memiliki pilihan, memiliki termasuk garis tangan yang berbeda, ya. Jadi yang jelas kita harus komitmen atau harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalani karir atau kehidupan nyata atau pekerjaan kita nanti. Ya, itu yang terpenting. Apapun pilihan kita, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, maka akan menghasilkan sesuatu yang seperti apa yang kita harapkan. Itu yang terpenting. Kemudian bagi Akademi Kulinere Utimo, jangan berhenti untuk terus berinovasi, ya, dengan jumlah program studi yang hanya satu. Memang saya yakin pihak akademik, pihak perguruan tinggi maksudnya, maupun pihak yayasan atau badan penyelenggara mempunyai rencana yang lebih besar, ya. Apalagi di kementerian sekarang ada rencana, paling tidak ada dorongan untuk bagaimana agar kiranya perguruan tinggi itu bisa memiliki jumlah perguruan tinggi dengan ukuran atau sejumlah tertentu, ya. Misalnya Pak Dirjen menyebut idealnya perguruan tinggi itu memiliki mahasiswa 1.000, ya. Tetapi tentu saja tidak serta-merta untuk semua bentuk perguruan tinggi, ya. 1.000 bisa jadi pantas untuk sebuah universitas, ya. Tapi untuk akademi, untuk sekolah tinggi bisa jadi jumlah 500 mahasiswa juga sebuah jumlah yang ideal. Nah, karena itu pasti Akademi Kulinere Utimo ini sudah mencanangkan rencana-rencana besar, apakah nanti akan berubah bentuk menjadi politeknik, atau pilihan lain menjadi sekolah tinggi dengan menambah beberapa program studi, yaitu kembali kepada pihak yayasan maupun pihak akademik atau pimpinan sekolah akademi itu sendiri, atau pimpinan Akademi Kulinere Utimo itu sendiri. Ini semua kembali pada Bapak Ibu semua, bagaimana membawa perguruan tinggi ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bermutu. Ya, sebenarnya banyak sekali yang sudah saya tahu apa yang sudah dilakukan, ya, karena ini perguruan tinggi vokasi memang jauh lebih baik, misalnya kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi akademik, terutama terkait dengan tanda petik nasib lulusannya, ya. Apalagi Utimo yang memang sangat kental dengan warna industri, ya, Dudi, maka sudah tidak diragukan lagi bahwa ini sebenarnya yang sebagaimana diinginkan oleh Mas Menteri, ya. Jadi ada ukuran keberhasilan perguruan tinggi oleh Mas Menteri itu dikatakan ada 3 besar, yaitu pertama, perguruan tinggi itu sukses, berhasil, baik, unggul, dan seterusnya kalau dia memiliki lulusan yang berkualitas, ya. Kemudian yang kedua, memiliki tenaga akademik, ya, SDM atau khususnya dosen yang berkualitas, kemudian juga memiliki program studi atau kurikulum yang berkualitas. Nah, lulusan itu sendiri ditentukan dengan sejauh mana lulusannya bisa memiliki atau mendapatkan atau berkarya atau mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak. Kemudian bagaimana prestasi-prestasinya selama kuliah dan seterusnya. Begitu juga dosennya. Saya yakin di akademi ini dosennya sangat dekat dengan industri, karena itu juga yang menjadi ukurannya, ya. Dari ukuran keberhasilan perguruan tinggi itu sejauh mana dosennya memiliki kiprah yang besar atau dekat sekali dengan industri,
Kemudian juga sebaliknya, banyak sekali praktisi yang bisa dihadirkan ke industri. Ya. Kemudian juga program studinya. Program studi yang ideal, yang bermutu adalah mereka yang program studi yang dekat dengan industri. Itu semua memang khasnya Mas Menteri yang memang identik dengan bagaimana mendorong lulusan perguruan tinggi agar tidak menjadi beban pemerintah, beban negara. Ya. Karena kita tahu bahwa jumlah lulusan perguruan tinggi itu mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia. Dan itulah yang ingin kita ubah dengan dapat menciptakan lulusan yang memang bisa terserap ke dunia kerja dengan cepat, ya, dengan layak, kemudian juga bisa menciptakan lapangan kerja. Dan saya yakin di Akademi Kuliner ini karena memenuhi syarat-syarat tadi, ya, kedekatannya dengan industri, ya, pengalamannya dan dikelola oleh yayasan juga saya yakin berbasis industri, maka tidak ragu lagi bahwa inilah hal yang baik yang tentu saja tinggal kembali ke perguruan tinggi, kembali kepada yayasan, bagaimana terus meneruskan jejak yang sudah baik ini menjadi lebih besar lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 terkait dengan pelaksanaan wisuda Akademi Kuliner Timur. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada adik-adik semua, kepada para orang tua, kepada Senat, kepada pimpinan akademik, dan kepada yayasan atau badan penyelenggara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.